warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan pengajian yang rutin kita laksanakan di tiap tanggal 4 di bulan Milahiyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, at-ta'ut tabi'in, serta kepada umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita memulai pengajian kita ini dengan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibawakan oleh Adinda Rafli. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ليغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Dr. Abdi. Semoga dengan kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya akan mendengarkan ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ustaz Wahid SKPH. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Harus diawasi di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ummahat, anak-anakku sekalian, majelis ilmu di waktu asar ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang terbaik menjadi bagian daripada waktu asar. Waktu asar itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafizu alas salawati was salatil wusta. Jagalah waktu-waktu salatmu,
terutama salat wusta. Wusta itu salat asar. Bahkan kata Nabi, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan habis seluruh amal ibadahnya. Ini dua jaminan keutamaan waktu asar. Karena waktu asar itu, kata ulama, kenapa penting, kenapa utama? Karena waktu asar itu waktu-waktu yang manusia banyak lalai. Seperti ibu-ibu, waktu asar itu bagi kebanyakan orang harus banyak pekerjaan. Ya, pulang di kantor suami, pulang kerja, anak-anak juga persiapan mau masuk di rumah, istirahat tidur, ya, perlu siapkan makanan, sehingga baru bangun tidur juga. Sehingga waktu asar itu diberikan nilai istimewa karena tantangannya besar. Makanya dikasih istimewa. Sampai dikatakan barang siapa yang meninggalkan salat asar, habis seluruh pahalanya. Artinya salat duhur, salat asar, kalau salat maghrib itu artinya ada penekanan di waktu asar. Karena kalau orang sudah asar, biasa ketinggalan salat asarnya. Karena asik dengan pekerjaan, ada yang kelelahan dan lain-lain sebagainya. Makanya kebiasaan Nabi itu kalau mau mengunjungi anaknya selalu mengambil waktu duhur. Kenapa? Karena sunnahnya itu duhur, setelah salat duhur tidur. Ya, itu kebiasaan Nabi dan kebiasaan para sahabat. Jadi kalau mau kau pergi bertamu dan yakin kau ada suamimu, itu di waktu duhur. Namanya itu waktu kailulah. Ya, kailulah. Istirahat di waktu duhur supaya bersemangat kita kalau terbangun untuk beribadah. Sebagian justru salat setelah salat duhur makan, istirahat, jam 2 tidur, setengah 6 bangun. Hilang waktu asar. Nah, alhamdulillah hari ini kita dilapangkan oleh Allah untuk datang. Masya Allah. Dan tidak banyak itu yang bisa ikut pengajian. Tidak banyak. Waktu asar. Qalilan ma tashkurun. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Tidak boleh banyak. Kalau banyak berarti salah hadisnya. Ya, salah hadisnya kalau banyak. Makanya jangan makin terlalu cari yang tidak mau datang. Tidak apa, karena memang begitu ji. Sedikit. Ya, kapan banyak berarti salah hadisnya. Nah, alhamdulillah kita juga sudah dihadiri dengan anak-anak yatim. Yatim penghafal Quran yang hari ini puasa juga. Masya Allah. Saya tidak puasa, Kak. Yang tidak puasa di sini cuma 2. Yang ini sama yang mengaji. Yang mengaji terlambat bangun, ini sudah cepat bangun tapi sakit tadi kepalanya, jadi tidak puasa. Yang lainnya puasa. Makanya ini ada yang mengatakan tenang sekali. Tenang ya, kalapar ki. Ya, tidak bisa goyang-goyang. Baru disuruh dengar ceramah. Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan ke ibu, bapak, ibu-ibu semua, apa itu pikiran tadi? Lihat lagi mamak-mamak, nah ingat mamaknya di kampung. Bang, kalau ada mamak, nah kalau mamaknya yang mati, bapaknya yang hidup. Karena ada di sini mamaknya mati, bapaknya sudah masih hidup. Pasti nak lihat lagi mamak-mamak, nah ingat mamaknya. Ada yang ingat mamaknya? Ada yang ingat mamaknya? Tidak ada juga mamaknya. Kerasnya itu laparnya. Ya, alhamdulillah. Maka mari kita manfaatkan ini kurang lebih setengah jam atau 40 menit untuk kita belajar
ilmu lagi. Dan ini khusus untuk orang tua seperti kita semua ini. Saya sudah tua, ibu-ibu juga sudah ya tua lah. Maksudnya tua itu sudah punya anak, ya sudah punya anak dan sudah berumah tangga. Mungkin sudah ada juga yang punya menantu. Ada ya? Sudah punya menantu? Ya. Saya akan menyampaikan hadis Bukhari Muslim. Judulnya ini Sarah hadis Kum ya Abu Turab. Sudah pernah belum ya? Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Dan hadis ini membahas tentang rumah tangganya Nabi. Ternyata rumah tangganya juga Nabi ada masalahnya. Bayangkan Nabi dan Rasul yang mengetuk pintu surga ada tumpai masalah di rumah tangganya. Apalagi kita, apalagi saya. Nabi bilang, Ustaz, kalau sudah tua itu tidak ada nih. Siapa bilang? Banyak tunjuk orang tua cerai. Banyak. Sudah putih nih rambut masih mau cerai. Ya, karena dapat ya anak SMA. Nah ini rumah tangganya Rasulullah. Ya, tidak bisa itu dibilang, kalau pengantin tua tidak Ustaz. Oh, tidak ada. Pokoknya pengantin muda, pengantin dewasa, pengantin tua kena semua. Ada itu yang bilang kalau pengantin muda disebut pandangan hidup. Keluar ini suaranya. Dipandang-pandang hidup. Kalau pengantin sedang bedeng disebut pegangan hidup. Dipegang pindah hidup. Kalau pengantin tua itu sisa hidup. Kadang dipandang dipegang tidak hidup-hidup. Namanya juga sisa hidup. Ya. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah masih pandangan hidup ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, rumah tangganya Rasul bermasalah. Apakah Rasul curhat kemana-mana? Tidak. Apakah Rasul curhat ke Facebook? Ke WhatsApp? Tidak. Kita lihat. Jadi dikisahkan oleh sahabat yang bernama Sahal bin Sa'id. Kata Sahal, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Suatu ketika Rasul pergi ke rumahnya Fatimah, anaknya. Kan pisah rumah nih. Ya. Dan Rasul pergi saat itu siang hari. Karena Rasul tahu kalau siang hari itu sudah salat duhur, semua orang di Mekah, di Madinah, suami istri pasti ada di rumahnya. Kalau siang hari. Karena itu sunnah kebiasaan. Kalau sudah salat duhur, makan, tidur. Tidur sedikit. Jadi Nabi itu memanfaatkan itu di waktu siang hari. Karena dia yakin seluruh orang Arab kalau siang hari ada di rumahnya tidur. Beda orang Makassar. Kalau siang hari ada yang di pasar, ada di Gadea, ada yang di mall. Kalau kita di mana siang hari? Di dapur. Tidur juga, masalah. Suaminya kerja, tidak ada di rumah. Ya, karena itu ini sunnah sudah terlupakan. Nah, waktu Rasulullah ke rumah tidak ada Ali. Tidak ada Ali. Tidak ada suaminya Fatimah. Masalah ini Nabi kata, ada masalah ini. Nabi itu sebagai mertua, sebagai orang tua, pikirannya tajam. Nah, tidak ada Ali. Sehingga Nabi mengatakan, Aina ibnu ammik, mana anaknya pamanmu? Itu.
Karena Fatimah itu dengan Ali di samping sebagai suami istri, antara om dengan kemanakan. Itu Ali itu sepupu satu kalinya Nabi. Jadi makanya dia kasih ingat, aina ibnu ammik, mana anak pamanmu. Perhatikan, Rasul tidak mengatakan aina zaujik, di mana suamimu. Tidak. Kenapa? Karena ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dia kasih ingat Fatimah. Fatimah, itu di samping suamimu, dia juga anak pamanmu, kerabatmu, sajinmu. Jadi dia ingatkan, dia ganti kata suami dengan mengatakan aina ibnu ammik, supaya meringerangi roh anaknya. Maka dah bukan suamimu saja itu. Kalau putus ke hubunganmu dengan dia, putus tongi persaudaraan keluarga ia. Itu pintarnya Nabi. Ya, bisa juga begitu. Misalnya itu Besanta Pak RW. Tuh, mana anak Pak RW ku? Itu dikasih ingat bahwa itu istrimu atau suamimu, di samping suamimu anaknya Pak RW. Baru Pak RW masekang. Misalnya diparingerangi, mana anak ketua masjidku, itu. Mana anak ketua majelis taklimku, itu. Supaya dia sadar itu suami atau anaknya. Itu pintarnya Nabi. Beda sebagian sekarang kita. Biasa itu kan anak tak sekarang kalau nak panggil ke suaminya panggil ayah atau abi. Tapi mungkin karena mertuanya atau kita merasa angkuh, ada masalah, namanya anaknya Ilham, nak panggil dia namanya Tegil Lange, atau di mana Acok, Acok Balang. Bagaimana bisa dihargai suaminya kalau kita juga tidak hargai menantu tak? Mengerti nih Bu ya? Paham ya? Pintarnya itu Nabi mengambil kata-kata aina ibnu ammik. Karena Nabi sadar, pasti ada pertengkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatimah. Sama-sama ahli surga ini. Kata Rasul, Fatimah di surga, Ali di surga. Rumah tangga yang penuh dengan cahaya naungan ilmu dan kebaikan. Maka Fatimah ketika ditanya, Fatimah bilang begini. Kana baina wa bainahu syai'. Tadi ini saya bertengkar. Kemudian saya marah. Walam yakul min indi. Setelah itu Ali pergi dan tidak pulang sampai sekarang. Sampai situ saja. Tidak panjang-panjang. Dia tidak mau ceritakan aibnya termasuk ke bapaknya. Urusan rumah tangganya tidak boleh, harus disimpan. Tidak banyak komentar. Biar bapaknya pejabat, wali kota, orang kaya, apalagi Nabi, anak kesayangan lagi. Fatimah hanya mengatakan, tadi saya bertengkar, saya marah, fagadabani, saya marah. Setelah saya marah, dia pergi dan tidak pulang, tidur sampai sekarang. Luar biasa. Tidak bilang-bilangi bapak, tadi bapak nak bilangi ki Ali, nak bilangi ki battala. Kita itu koro-koroan, nak tempele enggak bapak, nak tempele enggak? Padahal tidak diapa-apai. Paham ini? Karena Fatimah berpikir mengambil ayat hunna libasun wa antul libasun lahun. Istrimu itu pakaianmu dan suamimu itu pakaianmu. Maka jangan bicara-bicara sama orang. Jangan kasih tahu orang. Apalagi termasuk kepada bapak sendiri. Luar biasanya Fatimah. Pembelajaran bagi kita. Sekarang orang berumah tangga ada masalah, tidak memang nak kasih tahu orang,
tapi nasimpangi di Facebook, nasimpangi di status. Sudah 3 hari ini tidak pulang. Hei, masih lemana si majelis taklim magiro. Tidak hari pasti suaminya itu. Nah chat mako, doakan mi saja dek, bersabar kok. Nah tak semua orang. Nah simpan di Facebook. Sekarang kan jalan komentar, zaman komentar sekarang. Semua dituangkan. Ya. Tidak bilang ke orang tapi nak cerita di Facebook. Nah tempel-tempel di Instagramnya. Karena semua kan pintar nih bikin Facebook. Nah tulis, nah foto gambar sapu. Baru sedih. Oh habis dipukul sapu sama suaminya. Jangan aku bukan ceramah anak-anak ini. Tidur aku saja. Tahu gampang aku dibikin. Ini masalah rumah tangga ini. Saking seringnya bikin status Facebook, sampai sopir-sopir truk juga sudah tahu. Nah tulis Tommy di belakang otonya. Kalau kau tidak bahagia dengan dia, nomorku masih yang dulu. Mati nih. Begitu tuh sekarang. Akhirnya sopir truk ni suamina. Luar biasa ini memang ajaran agama ini. Fatimah tidak mau bilang-bilang. Dia tidak mau kasih tahu bapaknya meskipun bapaknya Nabi. Dia hanya mengatakan, saya tadi bertengkar. Saya bertengkar, Ali datang, dia pergi, tidak pulang sampai sekarang tidur. Nabi juga tidak bilang, naga memang kuai. Tidak bilang Nabi, bilang, napa memang kau nak? Kasih tahu kak nak? Kasih tahu kak? Tidak ada papanya itu. Kasih tahu kak? Tidak. Nabi kemudian menyampaikan ke Sahal bin Sa'id ini yang meriwayatkan ini hadis. Karena dalam kisah ini dia ditemani ke rumahnya Fatimah. Makanya diceritakan itu. Dia tidak mengatakan cari Ali, panggil Ali. Napa memang kau nak? Kusayannu Fatimah, kusayannu. Saya itu dulu Ali begini. Iya kau Ali langsung awas kau. Napa kau nak sini kau nak? Enggak begitu Rasul. Tidak nabela. Karena ada juga itu mertua nabela sekali menantuna. Padahal anaknya perempuan tapi nabela sekali menantunya. Ternyata baru-baru dibelikan mobil. Nabi kemudian bilang sama Sahal. Nabi bilang, Sahal, cari Ali. Cari tahu di mana. Aina Ali. Kau cari. Cari saja di mana ya? Pergi dicari. Ada di masjid tidur. Pulang nih ya Rasulullah. Itu Ali ternyata ada di Masjid Nabawi tidur. Kemudian apa bilang Nabi? Panggilkan itu acok balang, panggilkan, suruh ke sini. Masa dia tidur, nak kasih begini anakku. Padahal tidak ada apa-apa itu anak-anak. Menangis Tommy acting. Tidak begitu Fatimah. Karena dia sama-sama mau cepat menyelesaikan ini masalah. Akhirnya datang Sahal mengatakan, ya Rasulullah, Ali ada tidur di masjid. Ya, tidur ki. Apa nak bilang Rasul? Iya, saya mau ke sana. Tidak nak panggil itu? Tidak nak panggil. Panggilkan enggak? Kalau perlu tenda di pantai, suruh ke sini. Masa saya datang ke rumahnya? Tidak. Nabi yang ke sana. Nah, Nabi ke sana. Pergi keluar Nabi, tidak bicara-bicara sama Fatimah. Langsung pergi di Ali. Apa nak bikin di Ali? Tidak nak tenda, bangun kau apa nakku? Awas kau. Nabi memakai tangan kanannya karena nalia itu Ali tidur. Dan tidur itu selendangnya jatuh selendangnya, saking tidurnya itu nyenyak. Baru itu badannya penuh dengan tanah, penuh semua tanah. Karena itu Masjid Nabawi belum ada lantai. Kemudian
dengan tangan halusnya Nabi, dia elus itu semua tanah yang melengket di bajunya menantuna, di badannya menantunya, dan kemudian mengatakan, "Kum ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah, bangunku." Kenapa dibilangi bapaknya tanah? Karena banyak tanah di badannya. Jadi makanya, wahai kum ya Abu Turab, bangunlah wahai bapaknya tanah. Ali bangun, tidak bicara-bicara. Nabi mengatakan, pulang mau. Selesai masalah rumah tangga. Tidak panjang. Tidak bilangin, nuaga memang wei anakku, nuapa anakku. Enak-enak itu tidur di sini, baru anakku di rumah menangis. Selesai urusan. Pernah Ali bin Abu Talib ditanya, Nabi Ali bin Abu Talib itu punya 3 nama panggilan, kunyah namanya, seperti saya. Dan saya Mursalin Majid Abu Fatih, karena anak tertuaku namanya Fatih. Itu Ali bin Abu Talib 3 namanya. Yang pertama biasa dipanggil Abul Husain, bapaknya Husain, karena ada anaknya 2, yang paling tua Husain, namanya Abu Husain. Yang kedua disebut biasa dipanggil Abu Sabatain. Apa itu Abu Sabatain? Itu adalah pemilik 2 cucu Nabi, karena 2 anaknya Ali, Hasan Husain, itu cucunya Nabi, makanya disebut Ibnu Sabatain. Itu juga namanya. Yang ketiga, Ali biasa dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah. Kata Ali, demi Allah, panggilan yang paling kusukai adalah Abu Turab. Kenapa? Karena nama itulah yang selalu kuingat ketika rumah tanggaku bermasalah dan datang Nabi sentuh bersihkan badanku dari tanah. Itu yang paling nasuka nama, karena di situ pertolongan mertuanya kepada dirinya, bahwa mertuanya tidak nabelai anaknya. Masalah. Sekarang kita bahas. Yang kita bahas Ali. Ali pergi kemana kalau bermasalah rumah tangganya? Ke masjid, bukan ke warkop. Dan dia berusaha melupakan marahnya dengan apa? Dengan apa? Berusaha tidur. Masya Allah. Ini sunnah. Meskipun ada rumah tak, boleh bermalam di masjid untuk menenangkan hati. Jadi jangan larang orang tidur di masjid. Tidak boleh, itu sunnah. Tidak tahu ini masjid. Kalau ada yang larang, bilang Ustaz Mursalin tidak boleh, berhenti, larang masjid tidur. Boleh tidur. Ali berusaha melupakan marahnya, sakit hatinya dengan berusaha tidur di masjid. Tidak boleh pergi, dia tidak mau ke warkop. Kenapa? Kalau ke warkop bertemu dengan teman-teman alumninya, tidak semuanya baik. Iya, biasa jadi provokator. Kenapa kok? Masalah di rumah. Kenapa ya? Bertengkar kak tadi. Oh, sama istri? Iya. Memang saya lihat itu istrimu 2 hari ini mi kuliah. Itu kurang ajar. Kok walak dalim aku. Saya amin. Tidak semua orang baik. Tidak semua. Bagus kalau nak tanya ki, nak kasih ki solusi. Nak tanya ki baru nak tambahi ki lagi. Tolo. Ini luar biasanya. Ali ke masjid, pergi tidur supaya bisa nak lupa itu marahnya. Dan inilah selesai itu persoalan, sudah tidak ada lagi masalah. Tenang. Tidak banyak bicara, tidak diungkap-ungkap,
Karena itu pertengkaran di rumah tangga kalau dihadapi terus ditanya-tanya, makanya disunnahkan harus ada yang mengalah pergi. Jadi kita pergi, mana kau mau pergi lagi? Tidak ada rumahmu yang lain. Ya, suamimu pergi, tenangkan, boleh. Diam, jangan tinggal. Ya, pergi. Kemudian kita perempuan ingat, jangan mengungkap-ungkap yang sudah lama. Ya, karena itu kasihan kelemahannya perempuan di situ itu. Pokoknya murajaah hafalan kesalahan suami tinggi sekali. Pokoknya kalau pernah salah suaminya, biar anu lama masih ingat. Dan itu hadis bahwa kayu bakar api neraka lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu suka melupakan kebaikan suaminya. Itu memang hadisnya seperti itu. Perempuan itu kasih yang lama baru bisa move on. Pokoknya baru suaminya bilang, "Gini deh, enaknya masakan tak ini hari, Mak. Lebih enak itu yang duluan." Itu nah ingat ini. Padahal anu lama. Ini pengalaman. Begitu kasihan perempuan. Terlalu gampang mengingat hal-hal yang sudah lama dia tinggalkan. Oleh karena itu Fatimah mengajar kita jangan terlalu banyak. Kalau ada masalah jangan diungkap-ungkap, jangan ditambahi. Ya, berusaha di sedikit pun disederhanakan. Makanya sangat cerdas Rasulullah mengingatkan kepada laki-laki yang beriman dan suami beriman. Apa kata Nabi? La yufraku mu'minan mu'minah in kariha minha hulukan radiya minhal atab. Wahai suami-suami yang beriman, wahai wanita-wanita yang mukminah, janganlah engkau kalau kau marah, janganlah engkau melihat satu kekurangan dalam diri istrimu atau suamimu. Kalau engkau melihat kekurangannya, maka segera ingat kelebihannya yang banyak, yang lain. Jangan fokus di situ. Jangan fokus di situ. Ingat kelebihannya yang lain. Ya. Kita juga suami, istri, ya fokus, jangan fokus di kekurangan suami. Kasihan suamiku, memang hari ini marah-marah, tapi kemarin-kemarin anakku semua tidak pernah pelit kasih uang belanja, uang sekolah. Istri juga begitu. Kodong nak tinggalkan rumahnya. Dulu waktu gadis ini anak manja, sekarang mencuci, menyapu, ya, mengurus anak. Begitu. Selalu mengingat kelebihan-kelebihan dari pasangan masing-masing. Ya. Ini jamaah sekalian. Maka sungguh ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 istrinya, 9 istri Nabi kemudian mengatakan khairukum wa ana khairukum, sebaik-baik suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Dan sayalah yang paling baik terhadap istriku. Bukan Nabi puji diri, tidak. Memang Nabi disenangi. Ya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Itu Fatimah, Aisyah yang temperamen, yang masih muda. Ya. Terkadang disanjung bukan dengan kata-katanya Nabi. Di saat-saat Aisyah haid itu kan merasa kasihan perempuan kotor, sehingga kadang tidak mau dekat-dekat sama laki suaminya. Tapi di kondisi-kondisi haid itu Aisyah sering minum kalau dia minum di gelas, kemudian Nabi ambil atau narebut ki Nabi, kemudian Nabi nak kasih lihat kami Aisyah di depannya. Nabi mencari bekas bibirnya Aisyah. Nah cari, mungkin kentar, tapi tidak ada lipstick dulu di, tidak ada. Tapi kentara mentong itu, nah cari yang bekas bibirnya Aisyah, baru pura dia minum dan merasa tidak dilihat, padahal diperhatikan sama Aisyah. Bangga sekali Aisyah. Kalau kita mungkin jarang.
Apalagi kalau sudah tua nih, baru istri tak ompong, nanti botok. Bukan ceramahmu ini, dah ada urusanmu ini. Ya, kau dibikin jago saja. Bayangkan itu. Pernah juga Nabi dibawakan konro, kambing yang banyak tulangnya. Nah itu Aisyah, setelah Nabi makan, Aisyah lihat itu masih ada sisa-sisa dagingnya. Aisyah makan, nah bersihkan nih. Nah mimi semua itu tulang-tulang rusuknya kambing sama tulang pahanya. Setelah itu bersih nih, tidak ada lagi dagingnya. Nah simpangi di depan di meja. Nabi lihat, Nabi ambil, pura-pura tidak lihat ya Aisyah, sembunyi-sembunyi. Padahal diintip sama Aisyah. Nabi itu lagi tulang-tulang yang sudah bersih, yang sudah dari mulutnya Aisyah, Nabi bersihkan lagi kembali pakai mulutnya. Bangga Aisyah, bangga. Begitu suaminya, bangga Aisyah. Anu sudah bersih nih tulang, dah jilat-jilat lagi. Maka luar biasa. Sampai Nabi sangat menyayangi Aisyah. Ya. Waktu mau meninggal selalu bertanya, di mana giliranku ini hari? Di mana giliranku ini hari? Istri Nabi yang 8 itu sadar. Oh ternyata ini Nabi kasihan, mau sekali bilang di rumahnya Aisyah. Akhirnya Nabi bilang ke rumahnya maki Aisyah. Begitu sayangnya dia terhadap Aisyah. Bukan berarti tidak sayang yang lain. Ya. Tapi karena kondisi Aisyah yang memang masih muda, kemudian masih gampang nyerocos, sehingga itu mendapat perhatian khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu bentuk bagaimana Rasulullah menangani dalam persoalan rumah tangganya. Kesimpulannya, kalau ada masalah jangan fokus di situ, jangan diperpanjang lebar, jangan ditas tahu orang, jangan pergi curhat kemana-mana. Tutup segera, jangan curhat di medsos, jangan simpan di WhatsApp, ya, jangan. Ini aib, dan itu masalah. Kalau contoh misalnya begini, tapi ini kadang suami begitu, kadang istri begitu. Misalnya tuh bertengkar malam, bertengkar tidak selesai persoalan. Besok pagi di meja ada mie kopi, ada mie nasi kuning, ada mie roti bakar. Ini suami yang kurang ilmu, duduk di situ baru makan, baru mau bilang. Jadi tapi maafkan mak ini, dimaafkan mau itu ada mie kopi, ada mie roti, jangan selalu mau dibilang. Sama juga suami, pulang di kantor bertengkar kok 1 hari, pulang kantor. Nah kasih kok amplop tebal 5 juta ini mak, amplop. Tunggu dulu, tapi dimaafkan mak. Ambil itu nih tanda maaf. Tidak semua itu orang bisa ungkapkan maafnya. Paham ini? Dipahami itu? Sudah dikasih. Maafkan ya ini. Cina aku dikasih mau itu. Itu sudah itu. Cukup itu tanda itu. Pulangin belikan ko bakso, tanda itu. Masa kucing nak kasih bakso? Tunggu dulu pak, apa ini bakso? Tapi bagaimana yang tadi malam dimaafkan mak? Makan mie dulu. Itu menjadi bagian bagaimana indahnya ini rumah tangganya Rasulullah. Masih banyak kisah rumah tangga sahabat. Ya, tapi ya waktu yang tidak mencukupi, mungkin kita mau beristirahat karena waktu maghrib sekarang cepat. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Muslim lagi. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan kita dapat amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalaupun kamu rumah tangga kita pada anak-anak kita yang sudah rumah tangga untuk disampaikan. Saya kira untuk sesi ini tidak ada pertanyaan. Kalau ada masalah keluarga jangan bercerita, termasuk cerita di situ misalnya. Tidak ada pertanyaan. Misalkan ada yang cerita masalah rumah tangganya. Kau juga jangan cerita. Iya, dan cerita kami Karena tidak ada pesta cerita. Jemaah sekalian yang saya hormati subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian dulu pengajian kita untuk bulan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di